Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng wayah kieu, sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka mendatangkan tamu Dr. Setio Pramono, teman kenalan waktu pernah liburan ke Rotterdam kayaknya Pak Tio ini. Tapi saya juga mau tanya-tanya nih ke Pak Tio, setelah dari Rotterdam itu kemana aja ini? Baik, Kak Tio, Assalamualaikum ya. Iya. Jadi Waalaikumsalam. dulu tuh kan cuma liburan doang ya. ya ke Rotterdam. Iya. Rotterdam tahun berapa sih kita? 2004 apa 2006 ya? 2005, 2006 lah. Iya, 2006. Saya sering ke sana karena waktu itu kunjungin teman-teman seperjuangan juga kan. Kita cari beasiswa dulu ke Belanda dan ke Belgia waktu itu. Tapi S3-nya tuh Belanda ya apa Belgia juga? Di Belgia. Saya pernah dapat di Belanda. Jadi waktu kuliah 2005 itu sebenarnya dapat 2 offer, Belanda juga di Rotterdam dapat ya. Sama dengan Rotterdam dapat, IHS dapat, kemudian di Eindhoven dapat juga, Student dapat, tapi kemudian dapat di Belgia, saya ambil Belgia karena Student waktu itu setahun ya. Ya kan? Iya. Ya, saya mau agak lama ya, maunya agak lama nih. Bosan kerja. Jadi pilihlah Belgia karena memang lebih lama dan waktu itu beasiswa masih sedikit lebih tinggi gitu dibandingin. Oh iya. Kalau di kita mah aduh benar-benar tapi sedikit doang, beda 50 euro doang gitu, tapi paling nggak bisa lebih lama lah di Belgia waktu itu. Oh, iya. Kemudian S2 lanjut kalau Kang Oka balik ya waktu itu ya? Iya, aku tuh yang 9 bulan doang. Jadi tesisnya di Indonesia. Di UGM di Jogja. Iya. Saya langsung terus dapat offer 2005, 2007 selesai, dapat offer untuk S3 di Groningen, waktu itu juga dapat, kemudian di kampus lagi dapat, ya udah lanjut lagi di kampus. Ini padahal ke Groningen ya lumayan sih, jauh tuh ke atas tuh. Iya. Kalau Groningen ketemu Kang Tony ya, kenal Kang Tony juga Kang Tony kenal lah, mana Kang Tony sini ya. Ya sibuk kan jadi pejabat Kang Tony. Itu ngambil spesialisasinya apa? Mas Tio. Dulu itu S2-nya biostatistik, ya lebih terkait dengan biostatistik, pengembangan statistik di bidang medical. Saya dapat dua master sebenarnya, applied sama biostatistik. Yang terakhir itu terkait kardiovaskular. Kemudian S3-nya juga terkait statistical bioinformatics yang sekarang lagi rame nih, sekarang PCR, ya kan, NGS, next generation sequencing gitu ya. Tapi saya waktu itu banyak ke drug development, sebenarnya pengembangan drug. Sempat dulu join juga diskusi dengan vaksin dengan GSK sebenarnya, karena kan bidang kita gitu, bagaimana terkait dengan clinical trials, kemudian bagaimana pengembangan obat, kemudian bagaimana obat itu bereaksi kepada tubuh, bagaimana kita bisa melihat dampaknya, bagaimana pemodelannya. Itu kebetulan dapat fundingnya kerjasama dengan Johnson Pharma. Sekarang juga pengembangan vaksin ya sebenarnya kan. Nah, vaksin itu memang pengembangannya saya harus waktu itu harus seminggu sekali ke kantor sana karena juga sebagai konsultan dengan mereka. Karena fundingnya dari sana, bukan dari kampus, bukan dari Indonesia juga, tapi dari perusahaan itu kita bantu untuk pengembangan drug development-nya. Waktu itu adalah schizophrenia, terkait sama penyakit schizophrenia. DNA-nya kemudian dilihat lebih target gitu kan dengan bioinformatics-nya, dengan waktu itu masih teknologi lawas sih, microarray namanya, yang kita gunakan untuk mendeteksi gen mana yang bereaksi, berkorelasi dengan penyakit tersebut, dan bisa nggak obat itu kita targetkan untuk mengobati gen tersebut gitu. Nah, dengan model matematis lah. Model matematis dengan pendekatan tertentu lah. Itu emang passionnya ke biologi gitu? Iya. Sebenarnya gini, saya itu tuh orangnya cari orang yang anti mainstream lah. Kalau dulu kan orang pengennya, saya ingat banget industri gitu, ekonomi gitu ya. Ekonomi gitu. Orang-orang udah main lah. Itu kan udah sudah biasa lah. We have to find other something different.
That may be interesting gitu. Nah kebetulan memang waktu S1 waktu itu udah mulai tertarik. Kebetulan ada satu buku, ini yang menarik sekali. Ada satu buku namanya metode penelitian klinis oleh Profesor Dikdo. Nah dari situ saya baca, kebetulan karena saya punya teman, kakaknya teman saya itu dokter ya, saya baca, menarik nih klinis, dan orang nggak main di situ. Kemudian saya skripsinya terkait sama pola behavior masih lah perempuan gitu kan, terkait dengan penyakit tertentu gitu. Jadi saya juga sudah mulai waktu S1 udah mulai kerjasama dengan medical doctor gitu kan. Nah, Profesor Dikdo tadi, kemudian saya pulang setelah S3 saya ketemu dengan profesor tersebut dan saya nulis bareng dengan profesor tersebut di buku yang kelanjutan dari buku yang pernah saya baca tadi gitu. Dan saya banyak kerjasama dengan FKUI gitu. FKUI saya ngajar juga di FKUI untuk terkait sama medical bioinformatik sama juga medical epidemiologi lah terkait sama itu. Karena itu memang menarik karena dokter ya dia. Dokter pediatrik sebenarnya dokter ini, tapi profesor di beliau memimpin sekarang namanya Central Evidence Based Medicine yang ada di RSCM FKUI saat ini udah diganti oleh Prof Siti sebenarnya saat ini. Ya saya banyak join dengan mereka dan banyak tim di sana. Ini Mas Tio kalau ngobrol sama Mbak Eva berarti nyambung ya? Oh iya nyambung. iya nyambung. Ini nah memang ya gimana? Terus aja gimana? Ya memang saat ini karena saya lihat gini, kenapa biostatistik itu, karena orang statistik itu waktu itu belum melihat ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya, karena itu lahan yang sebenarnya belum banyak orang main ke sana gitu. Tapi saat ini kan terlihat bahwa saat ini kelihatan kan. Saya ingat mungkin waktu COVID datang ada namanya model infectious disease ya kan, kapan akan ada berhentinya nih COVID gitu kan. Itu semua butuh matematis ya kan. Kemudian juga modeling dari sisi kapan ada susceptible, infected itu dan sebagainya, itu kan juga modeling bagaimana proses antara satu penyakit, terutama yang penyakit menular ya, kemudian juga penyakit non menular, non pandemik juga. Ya, pandemik. Dan juga pengembangan obat itu penting semua. Makanya orang mungkin saat ini bingung sebagian kok bisa obat cepat gitu. Dulu memang kan membuat obat itu atau vaksin itu lama karena butuh waktu 10 tahun lah. Karena dulu masih konvensional. Sekarang pendekatan error lah ibaratnya, bukan. Nah, ya kita ada pakai clinical trial-nya karena ada banyak prosesnya tuh dari awal sampai akhir. Nah itu kebetulan ada statistik di sana untuk memastikan bahwa itu bukan hanya by chance bahwa obat itu ini obat itu menyembuhkan gitu kan. Kita kan kadang gitu kan nggak by evidence tapi by perasaan. Kayaknya obat ini bagus nih gitu kalau teman-teman melihat gitu. Padahal harus ada statistik di sana. Nah itulah yang saya join dan menarik sebenarnya karena belum banyak orang yang saat itu bermain di situ. Tapi kalau sekarang udah banyak? Ya belum banyak juga sih, tapi paling tidak salah satu yang menjadi favorit lah sekarang statistik di biostatistik itu. Kalau nggak salah waktu saya di kuliah di biostatistik itu banyak ada orang dari Cina itu. Saya tanya waktu itu kenapa sih? Karena mereka lagi banyak pengembangan drug, pengembangan perusahaan-perusahaan medis gitu. Memang saat ini benar, jadi memang dari teman-teman dari Cina itu butuh statistik itu. Gimana Kang? Tadi ada pertanyaan dari kelihatannya. Enggak mau ke pertanyaan selanjutnya aja. Ini terkait sama data analitik yang sekarang gitu kan. Sebenarnya kalau Pak Tio kan ngikutin ya. Kalau saya tuh kayaknya tuh ya tadi udah obsolete banget gitu sebenarnya. Itu ada perbedaan nggak sih sebenarnya, ada perkembangan apa yang perlu kita ikutin ya kalau misalnya kita masih tetap ngaku sebagai lulusan statistik dan pengen up to date gitu ya. Apalagi ya kayak gitulah. Apa sih yang perlu kita upgrade? Sebenarnya gini, yang berubah adalah saya kan memang mungkin dari awal sampai saat ini berkaitan dengan data ya. Saya ingat banget data kita nyari data bagaimana sulit gitu kan, dan saya ingat banget variabel kita mungkin 10, 15 gitu ya. Nah ketika nanti
waktu saya tadi di doktor itu udah mulai ratusan jutaan variabel, jutaan variabel ya. Bayangin kita punya beberapa X gitu kan. Variabelnya adalah banyak, 100 juta, itu 10 juta. Kemudian di NGS kebetulan waktu saya postdoc, saya sempat postdoc juga di Karolinska Institute, Kang. Di Swedia waktu itu. Karolinska Institute itu salah satu yang itu kampus yang memberikan Nobel untuk medicine sebenarnya. Jadi kampus yang keren lah untuk kita bicara medical di sana. Jadi, itu handle data yang cukup besar sebenarnya, cukup besar. Bayangkan satu orang itu bisa 10 sampai 30 gigabyte data yang nanti harus kita analisis sebenarnya. Jadi kalau ditanya tadi tantangannya apa, bedanya apa ya, complexity sama size-nya lah yang akan sangat jauh sekarang ya kan, jauh beda. Kalau dulu kan data itu sulit ya dapat, ingat lah mungkin regresi paling 10 gitu kan. Kemudian ANOVA cuma 2 sedikit lah gitu. Tapi sekarang basicnya tetap sama, artinya gini. Saya mau bilang bahwa teknik dasar adalah tetap sama gitu ya. Tapi untuk handle yang data tersebut itu sebenarnya pertama tekniknya sudah advance, kemudian alatnya, softwarenya sudah banyak yang kita punya pilihan. Dulu mungkin kita belajar namanya Minitab, kemudian adalah SPSS gitu kan. Ya, masih dipakai nggak sih SPSS? Kan? Ya sekarang masih ada sih sebenarnya, masih ada, tapi sekarang sudah bergeser sebenarnya, sudah pakai R atau pakai Python. Teman-teman udah pakai Python di sana dan sekarang minimal itu 2 ya, banyak hal yang lain. Visualisasi jauh lebih bagus ya. Dulu visualisasi paling box plot, bakat gitu kan. Sekarang udah banyak banget kalau kita pakai. Saya boleh sebut merek ya, saya nggak ada endorse. Nggak apa-apa. Tableau, misalkan Power BI tadi kan, itu udah boleh banyak. Saya mau contohkannya beberapa gitu. Udah mulai visualis sudah bagus dan mudah. Dan yang paling penting adalah tadi data yang besar, kemudian bedanya ya data besar, kemudian juga toolsnya lebih powerful ya. Toolsnya powerful, dan saat ini adalah yang jadi tantangan buat kita orang statistik adalah bagaimana menceritakan itu balik kepada stakeholder. Dulu biasanya kita cuma diajarin pokoknya begini, p-value kurang dari sekian, signifikan, that's it. Gitu kan? Betul. Tapi meaningnya apa gitu. Nah, itu yang jadi tantangan juga. Storytelling-nya ya. Ya, storytelling. Makanya di tim kita itu jadi penting juga. Saya membuat end-to-end sebenarnya. Statistisi itu end-to-end sebenarnya, dari mulai diambil data sampai dengan dia storytelling itu harus ngerti gitu. Sehingga ya gitulah, harus jadi, dan harus ikutin teknologi terkini sama isu terkini juga. Kalau enggak ya susah nanti kita bisa menjelaskan hal yang kita dapatkan saat ini gitu. Tapi sebenarnya kalau terkait catch up itu ya, kita itu nggak harus selalu ngikutin, kan gini, mungkin kesadaran saya ya terhadap data itu baru muncul lagi sekarang ya. Kan sebenarnya ada fase di mana mungkin sekarang itu juga udah nggak dipakai ya. Kayak misalnya zaman saya kan masih Minitab ya. Pas begitu saya kerja itu kan udah SPSS, tapi saya juga udah jarang pakai itu kan. Kan saya jadi nggak perlu lagi belajarin SPSS kan sebenarnya, bisa langsung ke Python kan, kayak gitu ya. Iya, bisa jadi loncat gitu ya. Jadi artinya dia tuh nggak merupakan yang tools yang sekarang itu tidak perlu basis yang sebelumnya kan? Nggak perlu. Tapi yang paling basis adalah basis statistiknya tetap. Ya, siap. Itu yang jadi bahaya. Jadi gini, yang paling sering adalah orang yang, makanya sering banyak lihat bahwa orang ngakunya data scientist gitu, tapi dia nggak ngerti matematik, bahaya. Nanti dia akan cuma pakai tanpa without knowing the contents. Jadi without knowing bagaimana sense-nya gitu. Saya beberapa teman itu adalah statistical thinking jadi penting sebenarnya. Kalau teknologi hanya membantu ya, bagaimana polanya. Jangan sampai salah sebenarnya. Banyak itu case yang karena dia main ada teknologi, ada software, pakai, selesai, jebret gitu. Hasil yang mau benar atau enggak sesuai. Tetap dia harus pelajari sebenarnya intuisinya ya, kemudian juga harus pelajari intinya dan sebagainya, prosesnya, dan itu harus tahu juga. Tapi digital, nah dengan adanya tadi kan pertanyaan perkembangan digital sebenarnya, itu karena saat ini sudah ada online course yang banyak, udah banyak dapat free, Coursera kayak, kalau mau data banyak itu ada Kaggle, ada mau kompetisi, ada banyak MIT juga memberikan free courses gitu kan, beberapa kampus Merdeka juga untuk dari
dari Kementerian Mendikbud juga bikin kampus merdeka gitu kan, untuk bisa kerjasama gitu kan, dan juga kita bisa akses course dari manapun. Udah saya rasa nggak ada alasan lagi. Kalau dulu mungkin Kang Oka misalkan di Bandung ya, cuman sama dosen yang di Bandung gitu kan. Kalau kita di Malang dengan yang di Malang aja gitu. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan digital ini, kita sebenarnya justru yang jadi tantangan adalah memilih dan memilah mana yang harus kita itu ya, jadi ambil. kayak overwhelming gitu ya, jadi overwhelming sebenarnya gitu. Mungkin dulu kalau Kang Oka misalkan Zoom ya, itu udah 3 Zoom gitu kan ya. Sekarang saya sekarang udah milih cuma satu aja, yang lain nggak masalah, nggak di, karena kita kadang-kadang kalau terlalu banyak juga nggak bagus juga kan, jadi nggak fokus dan juga nggak jelas nanti nggak dapat semuanya malah. Jadi pilih tadi digital lu banyak, toolsnya banyak, pilihannya, kemudian komunitas juga banyak. Ini Kang, yang penting komunitas tuh salah satunya biar kita get updated gitu kan. Nah, ada banyak komunitas. Sembari ini boleh ya, promosi boleh ya? Boleh banget. Enggak, sebenarnya kan jadi gini, kalau komunitas kalau komunitas itu kan mungkin juga dia udah advance. Kalau saya yang misalnya yang newbie gitu, gimana? Enggak. Kita bagi-bagi share. Jadi gini, sebenarnya komunitas banyak. Pertama, ada ISI, Ikatan Statistik Indonesia itu ya. Kemudian yang kedua, ada Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia gitu, ID gitu. Itu baru berbagi knowledge, sharing ya. Kemudian kalau bioinformatik ada masyarakat bioinformatik, sebetulnya saya di sana juga. Itu kedua itu yang saya jadi co-founder untuk pembentukannya. Kemudian ada teman-teman dari asosiasi AI, artificial intelligence gitu. Join aja di situ. Saya nggak ngerti. Kalau saya sih kebetulan anak saya juga masuk ke informatika juga, Kang, di ITB. Saya minta dia untuk join, mesti mengerti, lihat dengar dulu. Paling tidak adalah, jadi jangan takut. Paling tidak adalah, ada knowledge-nya apa sih? Ini 2 hari ini kita lagi bicara NFT misalkan. Ada isu apa sih, kita diskusikan gitu kan. Kalau nggak ada komunitas ya sulit juga kita mau get di keep up to date lah gitu kan ya. Keep up to date gitu aja. Dan yang paling jauh adalah kita kenal dengan orang-orang yang kita tahu dia ahli di situ. Sehingga kalau nanya tahu kita tempatnya gitu. Dan kita punya komunitas yang mungkin bisa share knowledge, bisa share opportunities gitu kan, banyak hal sebenarnya tadi. Keren ya. Aku tuh sebenarnya tertarik sama ini, Pak, kayak indeks IPM ya. Indeks pembangunan manusia itu. Bagaimana tadi kayak APBN berpengaruh terhadap IPM, atau bahkan lembaga zakat ya misalnya berpengaruhnya terhadap IPM di satu daerah itu gimana sih ngitungnya, gimana sih ini? Nah, ya IPM itu sebenarnya kebetulan di subjek sebelah saya tuh, tepatnya analisis yang mendevelop gitu kan. Itu kan ada komponen-komponen tertentu ya sebenarnya yang bisa dilihat gitu kan. Tapi kalau dilihat apakah ada hubungannya dengan Kang? Keuangan, kemudian ada apakah hubungannya dengan zakat dan sebagainya. Nah, itu di lembaga riset tuh bisa lakukan riset itu sebenarnya. BPS, ya kebetulan tempat kerja BPS itu kan menghitung, mengkalkulasikan IPM baik itu di level nasional maupun di level provinsi gitu kan, dengan indikator-indikator tertentu gitu kan. Nah, hanya menghitung. Nah, apakah ada dampaknya itu nanti diserahkan di masing-masing untuk melakukan analisis. Karena tugas kami kan memotret nih, ada begini. Dari situlah, monggo nanti sebagai lembaga. Of course, sebenarnya kalau teman-teman di analisis, kita ada direktur analisis, ya juga melakukan hal-hal tersebut, menganalisis apa dampaknya, dan sebagainya. Tapi biasanya itu untuk melihat secara umum saja gitu ya, tidak jauh lebih detail apa yang tadi zakat dan sebagainya. Saya rasa itu nanti masuknya ke ranahnya teman-teman di statistik sektoral dan peneliti-peneliti yang ada di bidang tersebut. Pak Gio, mungkin aku minta ini ya, kayak reminder. Kan sebenarnya kalau nggak salah tangkep ya, saya waktu kuliah, sebenarnya kan ada dua mainstream, kayak penelitian sama percobaan ya. Jadi kayak kalau penelitian itu kan sebenarnya dari data, terus kita kita analitis kan.
ya sama-sama dianalitis sih sebenarnya. Tapi kan kalau percobaan tuh kayak kita tuh kan ada treatment kan Observasi, ya, ada treatment. observasi. Mungkin observasional sama experimental studies kali mungkin. Iya. Itu Mungkin gitu sebenarnya Kang, maksudnya Kang. apa namanya, bagusnya kalau untuk kebijakan-kebijakan publik itu pakai yang mana? Oh, kalau kita kebanyakan kan ini ya, kalau kita lakukan adalah observasional yang dilakukan ya, kebanyakan ya kan, dilihat ya kan, oh ada kondisi apa. Kita bedanya gini, kalau observasional itu adalah kita mengambil yang kita kenal sebagai teknik sampling ya kan, pengambilan sampel dari situ karena semua kita ambil. Nah, sedangkan kalau tadi ceritanya tentang eksperimen itu sebenarnya kan sudah kita desain environment-nya ya kan, hanya nanti yang menjadi targetnya, yang menjadi pasiennya itu kita randomisasi supaya dia acak. Itu diprosesnya secara umum beda. Kita masukkan dia menjadi eksperimen. Nah, kalau yang banyak dilakukan oleh ya saya rasa kalau eksperimen biasanya untuk terkait sama kegiatan-kegiatan yang bisa kita setting kondisinya sama gitu ya. Sedangkan kalau kebijakan kan ya ada di masyarakat gitu kan. Ya observasional sebenarnya. Jadi ke lapangan dilihat. Tadi sebelum ini kita diskusi sempat bahwa bagaimana ada namanya probability sampling, ada non probability sampling gitu kan. Diambil yang probability, yang sampel karena memang itu kita anggap mewakili dari populasi tersebut. Ada juga yang mau mengambil ada non probability karena memang dengan fokus sama target tertentu, sama kondisi tertentu. Keduanya itu ada tekniknya dan keduanya memiliki scientific teknologi metode juga gitu. Hanya memang kalau non probability itu hanya bisa menjelaskan kondisi dari sampel yang terambil, representatifnya masih tidak representatif lah, masih dipertanyakan lah gitu ya. Sedangkan kalau yang sudah mengikuti probability sampling itu kan sudah mewakili dari populasi yang ada. Tapi keduanya ada yang penelitian yang memang arahnya ke non probability ya itu khusus misalnya ya kaitannya dengan penelitian kualitatif misalkan itu juga bisa fokus beberapa ahli tertentu atau masyarakat tertentu, dia akan lebih mendalam di situ kan, kita lihat bagaimana dampaknya dan sebagainya gitu. Saya rasa kayak kemarin nih saat ini kan pemerintah juga inginnya kan mencoba inginnya kan di target 2024 itu kan kemiskinan ekstrim itu kan zero, yang tadinya cukup besar jadi zero kan. Nah itu kan kebetulan salah teman-teman di dosen di Politeknik Statistika STIS bersama dengan BPS waktu itu akhir tahun lalu itu melakukan studi ke bawah, jadi kualitatif. Kita udah teman-teman itu udah melihat lokasi-lokasi mana yang kita identifikasi secara statistik gitu ya, secara sampling itu adalah dengan probability sampling di daerah tersebut itu adalah memiliki kemiskinan ekstrim gitu kan. Kita masukkan, kita target detailnya gitu. Oh beberapa, nggak semua kita ambil. Nah itu semacam kombinasi lah kedua approach tadi. Jadi nggak akan ada bahwa satu yang paling bagus enggak. Jadi tergantung dari kontennya. Kalau kita pengen tahu misalkan kemiskinan ekstrim penyebabnya apa sih? Kan nggak mungkin kita nanya semua banyak gitu. Secara pertanyaan banyak. Kita mungkin fokus sama orang-orang yang kita anggap itu adalah bisa mewakili gitu kan. Menjelaskan dengan kualitatif seperti apa dan kita dapat insight dari sana yang mungkin kita inginkan gitu, misalkan dari masyarakat, kemudian dari kepala kantor pimpinan daerahnya gitu kan, dari Pak Lurahnya dan sebagainya, itu kan juga ada jadi teknik kita untuk menanyakan hal tersebut yang mungkin akan butuh untuk kepentingan public policy tadi. Itu dikombinasi, nggak harus ada satu yang mana yang bagus mana. Ya, tergantung sih. Mas Tio nih, kayaknya hampir udahan nih. Ini saya mau tanya, gimana mencapai tahapan saat ini sampai sekarang ini? Kayak apa namanya itu? Apakah Mas Tio tuh pintar dari dulu atau ada misalnya pencerahan gitu kapan gitu? Pintar sih enggak. Dia bilang gini, saya bilang gini. Mungkin pertanyaan, mau jadi dokter harus pintar, enggak. Persisten sebenarnya. Persisten aja. Itu penting. Saya nggak bilang bahwa semua kita tuh cerdas, Kang. Saya nggak cerdas.
Nah, salah satu yang paling saya milih kadang-kadang tim gitu, saya tanyain. Saya nggak ada pertanyaan, Pak mau jadi tim Bapak gimana? Harus pinter? Enggak. Pokoknya persisten dan mau ngerjain apa yang kita kerjakan dan adalah kalau data ya, ngulik data dan sense sama data. Punya keterkaitan dengan hal tersebut. Jadi persisten aja. Persisten artinya dia kalau ini bahasa ini apa ya? Jadinya istiqomah ya Kang ya. Ya, jadi itu jadi fokus di situ gitu kan, di situ kemudian kita juga baca, diskusi dan tadi kolaborasi karena kita nggak pinter sendiri ya, kolaborasi dan banyak diskusi sebenarnya Kang. Jadi kalau pinter sih itu relatif ya, pinter saya rasa sih. Dan yang paling penting adalah kemauan sebenarnya, kemauan. Kalau dia mau ya pasti mau dan pinter tuh saya rasa orang Indonesia orang kita pinter semua, hanya masalahnya kita mau atau enggak. Yeah. Dan yang paling penting adalah tadi kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu kita enjoy gitu. Kalau saya dengan data enjoy, dikasih data ya saya baca gitu. Tapi kalau dikasih yang keuangan Kang Oka, saya mau dikasih duitnya aja gitu Kang. Tapi kalau ngurusin administrasi keuangan kayaknya enggak ada gitu. The same thing, mungkin ada orang yang seperti itu juga. Saya mending statis daripada statistik gitu kan. Jadi passionnya bisa berbeda gitu kan. Tapi tadi saya menemukan keinginan saya untuk bidang medical itu adalah ketika saya baca-baca dan diskusi expose, ini menarik gitu kan. Dan itu butuh ya diskusi banyak dan ini hal yang menarik dan memang beda dengan yang mainstream gitu. Karena kan kita pengen ikut mainstream. Jadi beda yang lain tuh boleh gitu ya, tapi dalam hal yang baik lah. Ini Kang Tio, mungkin Kang. Kalau tadi kan memupuk persistensinya itu sendiri seperti apa? Kan dari kecilnya seperti apa? Apa ada arahan dari orang tua kah? Atau tadi menemukan kitab ajaib misalnya kitab ini yang oh iya gitu. Tahu nggak cita-cita saya itu pengen jadi tentara kan? Oh, nah terus kenapa bisa membelok gitu? Dulu tuh salah satu yang ini ya Pak Prabowo itu jadi salah satu saya pengen waktu itu kan udah jadi ini ya udah jadi Kopassus gitu kan bukan Prabowo-nya Kopassus gitu ya Kopassus gitu keren gitu dan waktu itu saya sempat pantohir di Magelang tuh gagal anyway kemudian ya udah kembali ke ini matematik kemudian masuk ke matematik statistik ternyata menarik gitu kan menarik sehingga kita lihat memang ya ini kayaknya oke lah dan bisa menceritakan sesuatu yang menarik dan data itu ya seperti itu jadi kadang-kadang kalau saya lihat kan kita kembali lagi apa yang kita sukai mungkin belum tentu baik buat kita dan apa yang kita yang tidak kita sukai belum tentu tidak baik buat kita itu kembali ke situ. Jadi kadang memang ada saya ingat banget saya pulang dari Magelang itu sedih banget I still remember that time gitu kan tapi ya ada regret tapi juga ya Allah memberikan jalan yang mungkin jauh lebih baik daripada yang sudah kita harapkan bukan berarti tentara nggak baik ya tapi mungkin bagi saya sendiri ada cocok di saat ini gitu dan saat ini menarik adalah gini dan gini kadang-kadang dream big lah bagi saya punya mimpi yang cukup besar gitu jadi saya waktu SMP itu apanya pengen kuliah di luar negeri lah gitu atau pokoknya kalau jadi tentara pun pokoknya sekolah gitu kan sekolah di luar negeri gitu di Eropa benar it happens kemudian saya ingat banget waktu S2 itu saya bilang bercanda sama teman-teman saya kan ini ada beberapa kantor isinya nama-nama PhD student gitu kan keren di situ kan you see next year you see my name over there it happens jadi ya bukan berarti kita meninggikan angan-angan ya punya cita-cita yang tinggi ya untuk kita bisa mencapai tersebut tentunya dengan persisten untuk mencapai cita-cita tersebut gitu kan kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi kita dan yang jelas adalah butuh dukungan dari keluarga saya lihat selalu ingat sama doa orang tua guru-guru kita gitu kan ulama itu penting tuh karena kita nggak bisa maju tanpa itu semua saya sendiri saya Kang saya kalau mungkin ada guru-guru saya dengar itu dulu yang biasa aja gitu tapi saya hormat dengan mereka gitu kan ya hormat dengan mereka karena mereka sudah memberikan ilmu dan tadi butuh saya ingat banget kalau saya berangkat itulah mau pergi kemanapun itu misalkan doa kemudian minta dukungan itu penting karena kita nggak bisa bergerak tanpa
semua doa dari tadi dari guru-guru kita, orang tua, saudara dan itu yang sebagainya. kadang kita lupa loh, maksudnya minta didoakan sama orang-orang yang memang berperan ke kita tuh ya. Iya, kan itu bagi saya itu paling kuat, Kang. Doa kita belum tentu sebagus kuat doa mereka. Kita kan banyak ini, saya sih banyak dosa gitu kan. Tapi kalau doa-doa itu kan mereka bisa langsung punya jalan pintas ke sana. Mungkin didengar sama mereka. Gitu. Dan Allah juga bilang kan, mintalah doa dimanapun, kita nggak tahu doa mana yang akan diijabkan. Jadi ya gitulah. Dia terlalu banyak jadinya tuh jadi kedua. Ya paham, bagus memang. Ini satu lagi, belajar bahasa Inggris. Sebenarnya sejak kapan ini belajar bahasa Inggris? Karena ini tuh sebenarnya jadi kayak batu sandungan juga ya bagi banyak orang. Walaupun kalau untuk sekarang, anak sekarang kayaknya udah nggak isu lagi gitu. Kalau tapi untuk sejaman kita itu, ini gimana? Itu betul, itu isu banget. Jadi karena gini, tadi saya punya dream big, jadi saya harus menyiapkan gitu kan. Kalau orang punya dream, jadi ingat saya waktu kuliah juga udah mulai kursus bahasa. Sebenarnya kursus simpel aja gitu. Kemudian juga hobinya nonton, kemudian nonton bahasa, nonton bahasa Inggris, kemudian ada title-nya dan pronunciation-nya kita coba ada mengerti gitu kan. Dan kalau menulis dan cara menulis saya baca. Dulu zaman dulu kan belum ada kayak kita online banyak ya Kang. Dulu Jakarta Post, koran saya harus beli gitu. Gini gitu kan. Dulu kan nggak secanggih saat ini udah ada di mana-mana. Jadi seperti itu memang sudah kita siapkan dan itu jadi menurut saya itu benar sekali jadi sandungan, jadi pembeda sebenarnya. Bisa jadi pinter, ada teman-teman yang sangat pinter tapi karena bahasa dia nggak bisa mengelaborasi itu jauh lebih luas gitu. Dan tidak bisa mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar gitu. Makanya bahasa itu jadi hal yang memang tadi harus penting ketika nanti tidak hanya untuk beasiswa sebenarnya, tapi juga komunikasi ya kan, karena itu bahasa Inggris salah satunya, of course bisa bahasa Arab, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa yang banyak digunakan oleh masyarakat. Sekarang tuh Mandarin salah satunya juga kan, karena salah satu bahasa yang bahasa PBB misalkan. Saya rasa bahasa itu jadi hal yang penting untuk ini. Dan tadi kalau banyak baca, kemudian juga nonton, saya nonton kemudian artinya, kemudian juga korespondensi. Jadi waktu kuliah itu tingkat 2 atau 3 saya ikut ada seminar internasional, diskusi sama teman-teman dari luar gitu. Kemudian saya udah mulai korespondensi dengan beberapa peneliti yang dari luar gitu kan. Itu menarik gitu kan. Jadi hal yang kita expose lah gitu. Karena saya ingat banget waktu saya tingkat 3 itu dapat beasiswa dari Exxon mobil, ditanya cita-cita mau apa? Saya mau ke Yale University karena saya punya Yale. Tapi nggak kesampaian cita-cita, tapi maksudnya ke Eropa gitu. Karena saya udah tahu lokasi-lokasi yang kira-kira kampusnya bagus untuk bahasa statistik waktu itu. And to prepare for that, ya kita harus bisa bahasa dong, ya kan? Nggak mungkin kita nggak bisa bahasa. Itu sih, Kang. Ya, aduh ini banget bagus banget ya. Banyak masukan nih. Jadi persistence dan lain sebagainya. Ya, tadi dream big-nya itu juga kadang-kadang. Apalagi nggak tahu ya kalau ini orang Indonesia itu kan kayaknya juga agak takut bermimpi itu ya. Jadi padahal sebenarnya ini tuh juga jadi booster ya. Jadi kita mau apa gitu tadi. Jadi udah karena mimpinya besar berarti kan upayanya juga harus besar ya sebenarnya. Bukan mimpinya besar tapi malah nggak ada ikhtiar kan. Tapi harus. Baik. Yes, harus ada ikhtiar sesuai dengan tadi. Jadi kita punya, dan gini, ketika ada satu mimpi kita yang mungkin tidak terpenuhi, it's not the end of the world. Gitu kan. Allah knows better about us. Jadi itu juga kita harus move on gitu kan. Mungkin kita cari dan don't worry to start over. Gitu. Jadi start over dan kita jalani yang kita harapkan. Dan tadi salah satu yang jadi penting adalah gini. Kalau kita melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik untuk hal tersebut. Gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau di bidang itu ya udah di situ terbaik. Gitu. Meskipun kita nggak begitu, oke kita lakukan terbaik gitu. Ya bisa jadi ini yang tadi kalau saya kembali lagi
yang terbaik bagi kita itu mungkin yang tidak awalnya tidak kita sukai, mungkin. Jadi ya do the best everything that you have done, dan like what you do and do what you like. Kalau saya data kebetulan seneng gitu kan. Jadi ya dengan data itu menarik kalau kita bicara dengan data, bagaimana divisualisasikan, bagaimana dikolaborasikan. Dan untuk statistik satu lagi, untuk statistik, untuk teman-teman statistik analitik itu tidak hanya bicara statistik, tapi bicaralah terkait sama, karena statistik hanya tool terkait sama bidang tersebut, Kang. Misalkan kita bidangnya di medis, ya kan? Ya harus ngerti medisnya, nggak cuma pokoknya begini, nggak bisa. Ya harus belajar. Misalnya bidangnya adalah saat ini saya kecemplungnya di bidang ekonomi misalkan ya. Harus belajar sedikit tentang itu. Tadi pagi saya diskusi dengan teman dari bank, sebuah bank di bank gitu, tentang finance. Saya harus belajar dengan finance dong, karena kalau enggak itu susah kita mengkomunikasikan dan understand the problem gitu. Komunikasikan datanya, hasilnya, dan tadi disesuaikan dengan kebutuhan. Saya rasa tadi kalau untuk teman-teman analytics tidak hanya tools-nya, saya lupa tadi, juga ngerti domainnya. Kalau enggak ya susah, kita enggak nyambung, Kang, gitu kan. Ada waktu khusus nggak untuk baca-baca buku? Selalu misalnya ada target khusus, misalnya 1 hari 1 buku kah, atau kalau saya sebenarnya mentargetkannya bukan baca buku, Kang. Kalau saya adalah menulis. Saya punya topik tertentu, saya tulis itu. Terus kenapa? Ya kalau nulis harus baca buku. Iya, betul. Ya kan, kalau harus baca gitu. Saya nggak bilang harus baca artikel, baca buku. Karena gini, orang bilang nulis gitu doang. Enggak, nulis itu adalah sebenarnya proses kita untuk baca. Kita untuk bisa menulis sesuatu kan harus baca. Mengekspresi berbagai pengetahuan kan. Iya, jadi saya biasa gitu arahnya. Misalkan saya ada penulis report tertentu tentang misalkan tentang sekarang saya lagi nulis sebenarnya tentang bagaimana pola diskusi antara stakeholder Indonesia dengan Twitter gitu kan. Polanya, pergerakannya seperti apa, apakah caranya seperti apa. Saya harus baca tuh secara teori komunikasi gimana, ya kan, teori matematiknya gimana, kan baca gitu. Oh, nulis itu kan baca, oh teori seperti ini, kemudian latest update seperti ini, baru kita bisa tuliskan gitu. Kalau saya sih arahnya ke situ, bukan hanya khusus untuk baca. Ada sih beberapa buku yang saya harus baca, tapi saya biasanya karena outputnya kebutuhan dosen, kebutuhannya dan waktunya terbatas, jadi lebih dari kebutuhan, literatur yang dibutuhkan itu yang dibaca. Betul, baru ditarik. Cuman itu mungkin tantangannya di satu lagi, di tadi overwhelm tadi, untuk memilah dan memilih. Untuk kadang-kadang kan kita kayak googling ya, misalnya, waduh banyak gitu kan, padahal belum tentu juga cukup sahih untuk diambil diambil sebagai referensi. Itu gimana biasanya? Kayaknya enggak. Freezing, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mang Oka, mohon maaf ternyata tadi sinyalnya kurang bagus dengan Pak Tio sehingga harus kita hentikan. Dan sebenarnya ada beberapa percakapan tapi tidak terekam. Mudah-mudahan di lain kesempatan akan kita diskusikan lagi dengan Profesor Tio. Terima kasih.